Dan yang paling penting sebenarnya adalah dari orang-orang yang sudah minum obat-obat diet ini, yang dijual bebas ini. Hai semuanya, selamat datang kembali di channel The Doctor's Diet. Kembali lagi di seri Ask the Doctor, di mana saya menjawab pertanyaan teman-teman dalam bentuk video. Pertanyaan hari ini datang dari Yusniar Zen Channel. Dokter, saran sebenarnya bagus nggak sih mengkonsumsi obat diet gitu? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya Yusniar Zen Channel. Ini kamu boyband apa ini? 7 orang BTS ya? Nggak tahunya cuma BTS doang sih. Jadi ya begitulah. Kita samain persepsi kita dulu tentang obat diet. Jadi kalau saya sendiri melihat obat diet itu sebagai obat yang digunakan untuk membantu kita dalam menurunkan berat badan. Terlepas dari apakah benar-benar bisa membantu atau tidak. Ya, dalam peredarannya obat diet itu bisa kita bagi menjadi 2 jenis. Satu adalah jenis obat diet yang dijual bebas, biasanya dalam bentuk herbal ataupun dalam bentuk suplemen. Dan yang kedua adalah obat diet yang tidak dijual bebas dan hanya bisa didapatkan lewat resep dokter. Nah, obat diet yang kedua ini biasanya diresepkan oleh dokter setelah dokter tersebut itu mewawancarai atau menganamnesa pasien tersebut, setelah itu melakukan pemeriksaan fisik, lalu mencoba mendiagnosis apa sih sakitnya sebenarnya, ada nggak sih penyakit-penyakit lain yang mendasari kegemukan ini, lalu setelah berbagai macam pertimbangan tertentu, barulah memberikan obat diet ini untuk membantu menurunkan berat badan dari pasien tersebut. Tapi biasanya obat-obat diet ini pun masih hanya bersifat membantu, biasanya dalam membantu mengontrol nafsu makan atau dalam menghambat penyerapan makronutrien tertentu. Tapi sekali lagi, obat-obatan ini hanya bersifat membantu, dan jika tidak dibarengi dengan pengaturan kalori dan tidak dibarengi dengan olahraga, maka penurunan berat badannya juga tidak akan efektif dan malah tidak akan berhasil sebenarnya. Nah, obat diet yang baru saja saya bahas ini adalah jenis-jenis obat diet yang sudah melewati berbagai macam fase penelitian di laboratorium, habis itu pada hewan, sudah melewati uji klinis juga dari pasien-pasien tertentu, lalu diberikan pada populasi yang terbatas, sebelum akhirnya diizinkan untuk digunakan di populasi yang lebih luas lagi. Dan setelah itu pun obat-obatan ini nggak cuma obat-obatan diet ini ya, tapi obat-obatan lainnya untuk gejala-gejala lainnya ini pun masih terus dipantau efektivitasnya. Setelah itu dilihat juga efek sampingnya ada apa enggak dan masalah lain-lainnya. Jika masih ada efek samping yang mengganggu, yang tiba-tiba muncul, habis itu mulai merugikan pasien-pasien, maka obat ini bisa saja ditarik dari peredaran. Jadi sangat-sangat ketat istilahnya untuk penggunaannya, peredarannya, semuanya itu dipantau dengan ketat. Berbeda dengan obat diet yang lebih mudah didapatkan di pasaran. Walaupun sudah mendapatkan izin BPOM, efektivitas dan keamanan dalam penggunaannya secara mandiri itu belum tentu bisa dipertanggungjawabkan dengan baik. Apalagi yang nggak punya izin BPOM, belum tentu efektif, tapi dengan resiko keamanan yang jauh lebih tinggi. Kebanyakan obat-obat diet ini mengklaim dapat menurunkan berat badan. Biasanya pakai modal testimoni, entah dari siapa, entah dari mana. Bener nggak itu pakai obat dietnya yang ini apa enggak, nggak tahu juga. Dosisnya berapa yang digunakan juga nggak tahu. Bagaimana pola diet orang yang udah berhasil tersebut juga nggak tahu. Apakah orang tersebut berolahraga juga, sudah berapa lama dia menggunakan obat diet tersebut. Dan yang paling penting sebenarnya adalah dari orang-orang yang sudah minum obat-obat diet ini, yang dijual bebas ini, memang sudah ada yang berhasil seperti di testimoni, kalau itu benerannya. Tapi berapa banyak sih yang sudah mengkonsumsi obat ini tapi tidak berhasil menurunkan berat badannya dan malah mendapatkan efek samping yang berbahaya? Kadang ada juga obat-obatan diet yang lebih canggih, yang lebih bagus kemasannya, yang lebih kece dikit. Jadi menggunakan jurnal-jurnal penelitian biasanya. Misalnya ekstrak A yang ada dalam obat diet tersebut terbukti meningkatkan pembakaran lemak sebesar 20% misalnya. Nah, tapi kita tidak boleh menelan mentah-mentah langsung bukti ini. Harus lebih jeli lagi. Ekstrak tersebut sudah diteliti berapa kali? Apakah cuma dalam satu penelitian? Setelah itu, dalam penelitian tersebut, berapa sih dosis yang digunakan? Biasanya itu bisa sampai beratus kali lipat dari dosis yang wajar. Dan biasanya dilakukan pada hewan penelitian, bukan pada manusia. Dan efek peningkatan pembakaran lemak itu biasanya terjadi pada hewan, bukan pada manusia. Lalu kita juga harus lihat model penelitian seperti apa. Siapa yang mensponsori penelitian tersebut? Apakah ada bias di dalamnya? Dan lain sebagainya. Kebanyakan obat-obatan diet yang ada di luar sana itu lebih bersifat suplemen.
Saya yakin banget kalau misalnya kalian konsumsi obat-obatan diet tersebut, tapi masih makan sesuka hati, setelah itu masih di atas kebutuhan kalori harian kalian, dan kalian gak mau olahraga, berat badan kalian gak akan turun. Percaya sama saya, berat badan kalian gak akan turun. Mau se-wow apapun packagingnya, mau sedahsyat apapun testimoninya, intinya kalau kalian tidak menjaga makan, kalian tidak menjaga asupan kalori, ya sama juga bohong, samjubong kalau kata Chef Junai. Bahkan dua komponen, dua substance yang udah banyak banget diteliti dan banyak banget dimasukin dalam suplemen-suplemen, yaitu EGCG yang dapat dari teh hijau dan juga kafein yang kebanyakan didapatkan dari kopi, itu juga bersifat supplemental, bersifat membantu, dan itu memang membantu meningkatkan pembakaran lemak walaupun efeknya juga sebenarnya minimal. Itu juga kafein terutama ya, itu juga harus dibarengi dengan olahraga. Kalau misalnya kalian minum kafein, habis itu kalian tidak olahraga, ya pembakaran lemaknya juga tidak akan bertambah secara ajaib, secara tiba-tiba. Kalau kalian minum kafein, itu membantu untuk workout kalian setelahnya. Jadi kalian bisa mengangkat beban yang lebih banyak biasanya, dan dengan mengangkat beban yang lebih banyak, intensitasnya lebih tinggi, ya kalian bisa membakar kalori yang lebih banyak. Itu pun masih harus dibarengi dengan menjaga pola makan. Kalau misalnya kalian cuma minum suplemen EGCG dan kafein tanpa menjaga pola makan, makannya masih seenak jidat kalian, ya sama aja bohong, nggak akan turun berat badannya. Dan satu hal kecil, video ini saya buat di tahun 2020 ya, tepatnya di bulan Februari ya, di bulan Februari 2020. Jadi siapa tahu di 2030 ini masih ada yang nonton video saya, nggak tahu kenapa kalian masih nonton video saya tahun 2030. Ya mungkin pada waktu itu sudah ada pil ajaib penurun berat badan tanpa jaga kalori, mungkin siapa tahu pada saat itu yang efektif, yang aman, yang dipakai sama seluruh orang, jadi nggak ada yang obesitas lagi. Mungkin siapa tahu, namanya kan juga ilmu pengetahuan, akan terus berkembang dan terus berubah ya, siapa tahu ya, siapa tahu. Tapi sebagai peringatan kecil, video ini saya buat di tahun 2020 di bulan Februari, dimana pil ajaib ini belum ada. Demikian video hari ini, semoga siapa tadi namanya, apa-apa channel gitu, semoga Yusniar Zen Channel puas dengan jawaban yang sudah saya berikan. Kalau misalnya belum puas, silakan tanyakan di kolom komentar di bawah. Kalau misalnya saya lihat, mungkin akan saya jawab. Baik. Ya, saya jawab. Ya, sekian videonya hari ini. I'll see you in the next video. Bye.